Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Bokong 01, Ibu Sri Susianti SPDSD. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Bokong 01. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini, yaitu tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif Modul 1.4 oleh Ibu Yuliani SPD dari SD Negeri Bokong 01 CGP Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Selanjutnya saya pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga yaitu acara intinya penyampaian materi diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Kemudian sesi yang terakhir yaitu tanya jawab, kemudian penutup. Baik, langsung saja untuk yang pertama, mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri Bokong 01 kepada Ibu Sri Susianti SPDSD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap dewan guru serta staf, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita telah dilimpahkan berbagai nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat dipertemukan dalam acara ini, yaitu mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari Ibu Yuliani selaku guru penggerak angkatan 7, calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Tegal ini, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan sahabatnya di hari akhir nanti. Ini bapaknya belum kelihatan ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Yuliani yang hari ini ingin mengimbaskan ilmu pengetahuannya yang selama ini dipelajari melalui kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat khususnya bagi Bu Yuli, tetapi secara umum bagi semua guru dan siswa di SD Negeri Bokong 1 ini. Saya mohon dukungan dari teman-teman guru semuanya. Kita saling belajar, saling sharing, bukan hanya mendukung saja, tetapi ikut bergerak ya. Karena zamannya sekarang ini adalah kurikulum merdeka ya, zamannya guru penggerak, semuanya itu harus bergerak, ikut bergerak. Jadi bukan hanya calon guru penggeraknya saja, tetapi diharapkan semua guru itu bisa bergerak mengikuti kurikulum baru, mengikuti aturan-aturan yang ada di pemerintah. Di antaranya yaitu kita memanfaatkan platform Merdeka Mengajar yang harus kita ikuti. Karena apa?
berbeda dengan zaman yang dahulu. Kalau zaman yang dahulu ketika ada perubahan kurikulum itu pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan secara langsung, walaupun hanya melalui perwakilan, instruktur dan sebagainya. Tetapi untuk saat ini pemerintah tidak mengadakan pelatihan secara langsung, melainkan secara mandiri dan online. Untuk itu Bapak Ibu semuanya harus aktif, harus belajar secara mandiri, sering membuka platform Merdeka Mengajar. Di sana ada fitur-fitur banyak ya, fitur-fiturnya untuk pembelajaran, untuk tes, untuk peningkatan kompetensi diri. Misalnya mengenal kurikulum Merdeka lebih jauh, di sana juga ada. Dan nanti khususnya ini Bu Yuli akan menyampaikan modul 1.4 yang berisi tentang budaya positif. Nah, ini nanti bisa di-sharingkan kepada semuanya Bapak Ibu guru di SD 01 dan harapannya semua guru itu mengikuti, mencontoh atau apa ya istilahnya, melaksanakan ya, menerapkannya di masing-masing kelas, di kelasnya masing-masing. Harapannya nanti ke depan itu wajib semua guru wajib mengikuti pendidikan guru penggerak, ya. Sehingga untuk kegiatan ini, kolaborasi ini nantinya akan apa ya, bertukar posisi, kita saling tukar posisi bergantian. Yang dulunya kayak Miss Karti sudah selesai ya Miss? Ya sudah selesai, ya itu mendapatkan dukungan dari teman-teman semuanya. Tetapi diterapkan, tetapi penerapannya juga ini kita akui belum maksimal. Untuk itu ini dilanjutkan lagi oleh Bu Yuli. Nah, mestinya seharusnya ada peningkatan. Dulu sudah dikasihkan oleh Miss Kanti, ini dilanjutkan oleh Bu Yuli. Pastinya kemarin yang baru misalnya 20%, setelah diberikan ini penambahan lagi oleh Bu Yuli meningkat menjadi 40, 50% dan seterusnya. Demikian ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan pendidikan atau pelatihan Bu Yuli dalam mengikuti calon guru penggerak diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya cukup itu dulu ya Bu Yuli, Bapak Ibu, saya cukupkan. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Susianti SPDSD atas sambutannya. Langsung saja ke acara inti, yaitu mengenai diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yuliani SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Bu Inka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Bawang 1, Bu Sri Susianti SPD, SD. Yang kami hormati Dewan Guru beserta staf karyawan SDN Negeri Bawang 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga Jumat pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4. Sebenarnya saya di sini adalah sebagai tugas saya, sebagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana nanti pada aksi nyata saya tentang modul 1 itu di dalamnya itu ada penerapan budaya positif. Di antaranya nanti ada praktek segitiga restitusi, kemudian ada penerapan keyakinan kelas, dan satu lagi adalah penimbasan kepada guru-guru di SDN Negeri Bogor 01.
Jadi saya mohon dukungan, kemudian mohon kolaborasi dari semua guru agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian karena di sini tentunya ada Ibu Kepala Sekolah dan juga Bu Murni serta Miss Kanti, guru dan guru-guru hebat yang lain, semuanya saya yakin sudah banyak sekali pengalamannya dibandingkan dengan saya. Jadi di sini kita nanti sifatnya belajar bersama, sharing, manakala nanti yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang, mohon nanti masukannya. Begitu juga dengan yang lain, barangkali ada pengalaman-pengalaman yang lain boleh kita sharing di sini. Setuju nih, Bapak Ibu? Langsung saja. Tadi sesuai dengan tujuannya, yaitu dalam rangka pengimbasan dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama saya ucapkan dulu selamat datang kepada para guru, ibu guru hebat, bapaknya belum ada. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SD Negeri Bongkok 01 tercinta ini. Pernah mendengar kata-kata budaya positif? Budaya itu apa sih Bapak Ibu? Budaya itu apa? Gimana Bu Murni? Budaya itu apa? Betul sekali pendapat dari ibu-ibu semuanya, bahwa budaya itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan yang baik yang nantinya menjadi karakter, lama-kelamaan nanti akan menjadi budaya, khususnya budaya positif di SD Negeri Bongkok 1 ini. Karena perjalanan saya sebagai calon guru penggerak baru sampai modul 1, maka nanti saya mengimbaskannya hanya modul 1 saja, di mana modul 1 ini terdiri dari 4 submodul. Modul yang pertama ini ada modul 1.1, ini sudah diimbaskan oleh Miss Kanti. Judulnya adalah Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional menurut KHD, di mana pendidikan ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi seorang guru itu harus menuntun segala kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam kita misalkan dekat dengan sawah, perkenalkan anak dengan sawah. Kalau lingkungan kita dekat dengan pantai, perkenalkan dengan pantai. Kalau gunung juga seperti itu, agar anak-anak pembelajarannya semakin bermakna. Yang berikutnya adalah kodrat zaman. Zaman kita mungkin berbeda dengan zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman sekarang anak-anak sudah bisa IT, sudah bisa buka YouTube dan sebagainya. Berarti guru pun harus mengikuti kodrat zaman, agar nanti anak-anak ketika lulus bisa menjawab tantangan zaman sesuai dengan abad 21. Kemudian menurut KHD yang kedua yaitu pendidikan berpihak pada murid. Ini secara singkat saja, Kemudian modul 1.2 berisi tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai guru penggerak diantaranya adalah mandiri, kemudian reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Berarti ini masih ada sambungannya dengan modul 1.1 yaitu pendidikan berpihak pada murid. Begitu juga dengan nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid. Mandiri berarti mengikuti berbagai pelatihan, baik online maupun offline, baik di guru belajar maupun PMM. Kemudian yang berikutnya reflektif. Reflektif, guru selalu merefleksi apa sih kekurangan saya, apa kelebihan saya. Nah, kekurangan itulah yang nanti akan kita perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Inovatif dan seterusnya. Kemudian ada peran guru penggerak, diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru harus inovatif, kreatif, memimpin pembelajaran. Maksudnya harus berpusat pada murid, Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach mungkin ini Miss Kanti yang sudah bisa, waktu itu sudah praktek coach bersama saya, Miss. Kemudian yang berikutnya mendorong kolaborasi. Saat ini kita juga bersama-sama mendorong kolaborasi. Saat ini kegiatan kita saat ini yaitu mendorong kolaborasi bersama-sama dengan teman satu SD.
mewujudkan kepemimpinan murid. Maksudnya di sini mewujudkan kepemimpinan murid. Murid dilatih selain untuk menjadi pemimpin juga untuk agar mereka itu bisa menentukan apa sih harus dilakukannya. Kemudian yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Ini lebih cocoknya menggerakkan komunitas praktisi adalah Bapak Ketua KKG. Tapi seorang guru penggerak juga harus bisa menggerakkan komunitas praktisi. Monggo sambil diminum. Waktunya belum datang ini subuhnya. Selanjutnya ada modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Di mana dalam modul 1.3 ini saya sebagai calon guru penggerak dituntut untuk bisa membuat visi 5 tahun yang akan datang. Kira-kira nanti sekolah impian 5 tahun yang akan datang itu seperti apa sih? Nah, kita nanti merumuskan dalam bentuk visi. Dan visi itu nantinya kita bisa mencapainya melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan BERJE. BERJE itu akronim dari yang pertama buat pertanyaan, B-nya buat pertanyaan. Yang kedua ambil pelajaran. Yang ketiga D-nya gali mimpi. Yang keempat jabarkan rencana. Dan yang kelima adalah atur eksekusi. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa nanti Bapak Ibu guru ketika nanti belajar di modul 1.3. Kemudian yang berikutnya, ini materi yang sebenarnya diimbaskan adalah ini modul 1.4 tentang budaya positif, di mana ada 7 materi. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kebetulan yang sudah saya terapkan yaitu membentuk keyakinan kelas di kelas 4. Saya yakin Bapak Ibu sudah buat semua ya. Tadinya saya bikinnya itu kesepakatan kelas, katanya sekarang diganti keyakinan kelas. Biar yakin dulu keyakinan kelas. Dan sudah saya praktekkan segitiga restitusi untuk menangani masalah yang dialami oleh siswa. Jadi nanti siswa diajak menemukan sendiri solusinya sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya, tentunya dengan karakter yang lebih kuat. Ini mengingat kembali modul 1.4 itu berhubungan dengan modul 1.1, di mana KHD menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yang mana yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah, ini penerapannya ini. Kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan. Kemudian aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi kita sebagai guru tidak bisa melawan kodrat anak. Misalkan anak ini nggak bisa ini, kita paksakan, tidak bisa. Yang hanya bisa kita lakukan adalah menuntun mereka, menuntun mereka agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita sebagai guru harus mampu menciptakan lingkungan yang menyenangkan, yang membuat murid itu merasa nyaman di sekolah, sehingga mereka menjadi bersemangat ketika berada di sekolah. Bapak Ibu masih semangat? Tepuk semangat. Nanti ya. Selanjutnya dengan demikian
tanggung jawab adanya nanti bubur soal nggak pakai sate, nanti satenya besok ya sama Bu Ais dan Bu Waria. Dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik tersebut nantinya akan menjadi karakter baik bagi warga sekolah yang pada akhirnya nanti akan membentuk sebuah budaya positif. Saya yakin menerapkan sebuah budaya positif tidaklah mudah. Saya sendiri mungkin tidak bisa bersama dengan misalnya ya 2 orang tidak bisa. Perlu adanya kolaborasi, dukungan dari berbagai stakeholder yang ada di sekolah. Jadi kita perlu bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif di SD Negeri Bogor 1. Selanjutnya kita sampai ke modul 1.4. Yang pertama, materi yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dasar dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang telah digembar-gemborkan oleh pemerintah bahwa pembelajaran sekarang harus dirancang secara berdiferensiasi. Tetapi saya sendiri untuk membuat RPP yang berdiferensiasi belum sampai nulis. Nanti dapatnya modul berapa yang berdiferensiasi? Modul 2 ya, setelah ini ya. Jadi saya baru dapat teori. Mungkin yang saya baru tahu bahwa kurikulum Merdeka di awal itu harus ada tes diagnostik untuk memetakan kebutuhan siswa. Jadi siswanya butuhnya apa sih? Tipe belajarnya seperti apa? Ada yang tipe belajar visual, anak selalu senangnya gambar-gambar. Ada yang audio, anak sukanya mendengar. Dan ada yang kinestetik, kinestetik, yaitu praktik. Jadi seorang guru juga harus menggunakan metode, media, model yang bervariatif agar siswanya semuanya, kebutuhan siswanya itu terlayani semua, terpenuhi semuanya. Jangan sampai seorang guru sukanya mengajar pakai LCD terus, tapi ada anak yang tidak suka pembelajaran dengan menggunakan LCD atau proyektor. Anak sukanya praktek ke sawah, di luar bermain. Itu semua harus kita layani agar pembelajaran benar-benar berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Yang muara akhirnya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu? Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ya, 6. Apa saja Bu Ais yang pertama? Ya, apa yang mau nyanyi ya? Oh, ya, nyanyi yuk. Kalau di kelas saya nyanyinya sama ya, kayak naik delman. 1, 2, 3 ya. Tepuk belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi di sini ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Harapannya nanti murid-murid kita lulus memiliki profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata disiplin? Ya Bu Widi, apa artinya Bu Widi? Menurut Bu Widi, nggak usah menurut kamus. Disiplin apa? Peraturan. Ya, teratur. Apa lagi? Bu Eka? Teratur ya Bu Murni? Iya, tertib, sesuai aturan, 2 jempol semuanya. Keren-keren Bapak Ibu guru hebat. Betul sekali. Di sini ada kata-kata disiplin positif. Kita lihat, disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Okay? Belajar disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali.
Kalau dulu ketika saya belajar ada yang namanya punishment, ada yang namanya hukuman, satu lagi ada yang namanya reward. Manakala anak melanggar dikasih punishment, hukuman yang mendidik. Manakala anak berhasil mencapai sesuatu maka kita beri reward ya. Reward bisa berupa penguatan verbal, bisa berupa nilai, bisa berupa kata-kata yang verbal. Hebat, bagus. Kenapa? Contoh hukuman yang mendidik kira-kira apa? Kalau saya sendiri ini ada mungkin disebutnya konsekuensi yang bukan hukuman. ya ini nanti hubungannya sama psikologi. Terima kasih. Ini kita lagi bilangin Miss ya. Terima kasih masukannya Miss. Dalam budaya tadi Bu Eka nanya hukuman yang apa tadi Miss? Apa bangga? Mendidik itu hukuman yang seperti apa? Ya. Ada yang tahu mungkin? Kalau saya sendiri anak-anak yang misalkan ya nilainya di bawah KKM, sekarang katanya ada KKM ya, di bawah yang kriteria yang ditetapkan, anak-anak tak suruh buat kamus kecil. Itu kamusnya sudah ada, kamus kecil. Anak-anak suruh bikin seperti itu, anak-anak pada senang ya. Kamus kecil nanti isinya apa? Isinya kata-kata harus diartikan sendiri. Kamus kecil. Kamus kecil mana Pak? Buka apa? Mungkin yang lain bisa lagi yang mendidik mungkin bisa dengan misalkan datangnya terlambat. Kalau saya nanti tidak akan mengasih hukuman ya, tapi nanti kita akan mencoba menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Nanti kita sampai ke situ ya Bu Eka. Saya yakin Bu Eka sudah banyak sekali pengalamannya bagaimana menciptakan atau menerapkan hukuman yang mendidik. Kemudian yang berikutnya yaitu nih, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan pelajari nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa sih. Kemudian seorang pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi harapannya misalkan begini, seorang anak yang tidak mengerjakan PR, tadinya mereka mengerjakan PR mungkin takut hukuman, takut dihukum gurunya. Nanti lama-lama ganti lagi motivasinya menjadi pengen mendapatkan nilai. Nah harapannya itu anak-anak mengerjakan PR sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Atau contohnya misalnya anak-anak, contohnya saya. Ketika saya datang ke sekolah sebelum pukul 7, mungkin awalnya kayak gini biar tidak terlambat biar tidak ditegur pada sekolah. Tapi lama-kelamaan biar muncul motivasi internal. Saya pengen sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang saya yakini. Ya, jadi motivasinya bukan lagi eksternal tapi nanti internal. Berikutnya ini nilai-nilai kebajikannya. Di antaranya peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kesetiaan, semangat, belas kasih, kebersihan, kesantunan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang nanti kita akan buat dalam keyakinan kelas. Jadi nanti kita sampai ke situ ya. Nilai-nilai kebajikannya dulu biar tahu. Misalkan saya mencuci tangan untuk apa sih? Agar menjaga kesehatan. Itu berarti sesuai dengan nilai kebajikan kesehatan. Berikutnya ini selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga kebutuhan penguasaan. Yang keempat kebutuhan kebebasan dan yang kelima kebutuhan kesenangan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Contoh,
Kayak misalkan ya, anak-anak belajar dalam kondisi lapar. Tidak mungkin pembelajaran akan berhasil karena anak-anak harus dipenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, yaitu berupa makanan. Biar anak makan dulu. Ya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di situ kebutuhan ini untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contoh, kenapa guys? Contoh, ini contoh saya hari ini. Hari ini saya mau pengimbasan kepada guru-guru. Manakala guru-gurunya itu menolak saya, manakala ya, ini jelas kebutuhan rasa diterima saya itu tidak terpenuhi. Saya merasa, lah kok kayak gini ya. Maka dari itu saya berharap saya diterima. Ketika melakukan pengimbasan ada kerjasama, ada kolaborasi yang baik, sehingga kebutuhannya akan terpenuhi. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Nanti sampai jam 9 ya Bang Murni. Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini terjadi pada kelas saya. Seperti ada anak-anak tertentu yang mereka itu kalau diberi tugas kelompok selalu ingin jadi pemimpin. Aku loh pemimpinnya loh, aku yang kompeten loh, seperti itu. Jadi kita harus memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Berikutnya, berarti harus dikasih tugas terus, terus, bukan itu. ya, berarti kayak gini, ketika nanti anak misalkan ya murid-murid anaknya kayak gimana dulu? Maksudnya kan dia sukanya aku yang jadi ilmuwan misalnya. Ya. Terusan saya kan kadang-kadang nanti gantian ya, gitu. Kalau saya kan biasanya ganti jangan gitu gitu. Itu apakah tidak memenuhi kebutuhan dia atau gimana? Ya, terima kasih Bu Widi, pertanyaan yang bagus sekali, betul sekali. Jadi manakala anak itu kadang-kadang tidak mau pengurusnya, tidak mau kelompok sama dia. Kenapa? Nanti aku nggak jadi ketua. Berarti kan saat itu kebutuhannya adalah kebutuhan yang ke berapa tadi, pengakuan ya. Dia butuh diakui saya itu